Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Di sore hari ini Allah masih menurunkan rahmat kepada kita berupa hujan. Ya, meskipun jamaahnya tambah sedikit ya. Kemudian ada yang basah-basahan ya, ala kulli hal alhamdulillah. Kita nggak boleh mencela karena apapun itu bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bersyukur tetap. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Kita masih membahas tentang penyembelihan ya. Jadi istilah penyembelihan itu ada dua, ada yang disebut dengan dzabihah ya, dan jenis yang kedua disebut dengan an-nahar ya. Jadi berbeda ya, sehingga untuk malam ini kita akan meneruskan dengan adab-adab penyembelihan ya. Jadi adab yang pertama, adab penyembelihan yang dimaksud di sini adalah dzabihah. Jadi untuk hewan selain unta ya. Nah, apa saja adab-adabnya? Yang pertama adalah menyembelih dengan baik. Nah, ini terrealisir dengan menajamkan pisau dan sejenisnya dan mempercepat penyembelihan. Jadi kalau ada di antara kita yang belum bisa menyembelih, maka jangan mencoba-coba ya, belajar terlebih dahulu. Karena kalau sampai kita memperlama penyembelihannya, sebab mungkin karena pisaunya yang kurang tajam, atau mungkin karena kita belum berpengalaman ya, sehingga goroknya berkali-kali, ini sama saja dengan menyiksa hewan tersebut dan ini berdosa. Makanya Nabi SAW ya, pernah mengajarkan kepada kita bahwa innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Di antaranya apa? Berbuat baik itu fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apa saja yang dibunuh, baik itu binatang ataupun mungkin dalam medan peperangan, maka kita enggak boleh membunuh musuh kita dengan cara yang buruk. Contohnya sudah mati dimutilasi ya, ataupun diambil isi perutnya karena saking jengkelnya ya, dongkolnya kepada musuh Allah ini, atau mencungkil kedua matanya. Nah, ini enggak boleh dalam Islam. Atau kepada selain manusia, kepada binatang misal. Kalau kita ingin membunuh binatang, kita pun tidak boleh membunuhnya dengan cara menyiksa. Misal ada semut dibunuh dengan cara dibakar dengan api ya, dan yang lain sebagainya. Nah, ini enggak boleh. Kalau kita ingin membunuh, maka fa'ahsinul qitlata, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, kalau kita ingin menyembelih, maka fa'ahsinu dzabha, maka cara menyembelihnya harus dengan cara yang baik juga. Nah, menyembelih dengan cara yang baik itu bagaimana? Nabi memberikan contohnya adalah dengan cara wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Dengan cara kita mempertajam pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihan yang akan kita sembelih. Nah, ini hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyembelih dengan cara yang baik, begitu. Kemudian adab yang kedua yaitu merebahkan hewan sembelihan. Tadi sudah kita sebutkan adab di sini yang dimaksud adalah adab menyembelih hewan selain unta. Kenapa? Karena kalau unta itu disembelih dengan cara berdiri. Tapi selain unta maka disembelih dengan cara direbahkan.
Contohnya mungkin sapi atau kambing begitu. Karena inilah yang lebih nyaman bagi mereka. Dan ini pula yang disepakati oleh kaum muslimin. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW memerintahkan untuk membawa 2 ekor kambing kibas yang bertanduk. Hitam kakinya, hitam perutnya, dan hitam matanya. Kemudian dibawalah kambing tersebut dan disembelih oleh Nabi SAW. Lalu beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bawalah pisau." Kemudian beliau berkata, "Asahlah dengan batu." Aisyah pun melakukannya. Lalu beliau mengambilnya dan mengambil kambing kibas itu lalu merebahkannya, lantas menyembelihnya. Nah, sehingga dari hadis ini praktek menyembelih yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika menyembelih kambing yaitu direbahkan terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu, ya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah meletakkan telapak kaki pada leher. Ya. Jadi di antara adabnya adalah telapak kaki kita ketika kita mau menyembelih, maka letakkan pada leher hewan yang akan disembelih. Nah, ini berdasarkan praktek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyembelih 2 ekor kambing kibas yang berwarna putih. Ya. Lalu kata Anas bin Malik, aku melihat beliau meletakkan kakinya pada leher kambing tersebut. Beliau menyebut nama Allah, bertakbir dan menyembelihnya dengan tangannya. Nah, jadi begitu, ya. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah jamaah bahwa Rasulullah melakukan hal tersebut agar lebih kokoh dan lebih mantap, ya. Agar hewan tersebut tidak bergerak-gerak kepalanya sehingga menghalanginya untuk menyembelihnya dengan sempurna atau dapat menyakiti kambing tersebut justru. Jadi begitu, ya. Jadi agar semakin kambing itu enggak bisa memberontak, maka meletakkan telapak kaki kita di leher kambing tersebut. Begitu. Nah, itu dibolehkan. Kemudian yang keempat adalah menghadapkan kambing ataupun hewan sembelihan kita ke arah kiblat. Nah, kita arahkan ke arah kiblat. Nah, ini berdasarkan dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kias, ya, bagi kita jika ingin menyembelih binatang menghadapkan ke arah kiblat. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya. Ketika Nabi berucap, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin," sampai akhir. Ya, jadi seperti itu, ya. Kemudian yang kelima dan yang keenam adalah menyebut nama Allah dan bertakbir. Nah, ini sunnahnya begitu. Bismillah, Allahu Akbar. Antum sembelih. Ya. Nah, setelah binatang tersebut disembelih dengan cara adab-adab seperti ini, maka binatang tersebut menjadi halal untuk kita konsumsi begitu. Baik. Itu adab dzabihah, ya, yaitu penyembelihan selain unta. Nah, kemudian adapun adab bagi penyembelihan unta. Nah, di sini ya hampir sama sebagaimana yang dianjurkan dalam adzabihah, penyembelihan biasa. Hanya saja kalau unta itu disembelih dengan berdiri di atas ketiga kakinya. Nah, jadi berdirinya di atas ketiga kakinya, ya. Nah, dengan mengikat kaki kiri di bagian depan. Nah, begitu. Jadi kaki kirinya diangkat yang satu, kemudian dia berdiri dengan ketiga kakinya. Nah, bisa untuk melihat nanti di YouTube bagaimana cara penyembelihan unta. Jadi dengan cara berdiri. Kalau direbahkan sulit, ya. Udah tinggi sama kita aja jauh tingginya. Yang kedua juga lehernya panjang banget. Nanti ngeliat nanti nggak jadi disembelih. Nah, jadi begitu, ya. Nah, itu cara menyembelih dengan teori ataupun dengan cara nahar begitu. Baik. Kemudian jika ada kasus begini, ketika kita hendak menyembelih unta ataupun misal sapi yang gede, saat mau dibegal nih sapi lepas,
Ya. Bahkan kalau kita lihat di video-video pendek itu sampai ada yang ditendang itu mukanya sampai meninggal ya. Jadi ngeri ya. Kalau memang tidak tahu ya, caranya atau metodenya biasanya begitu. Justru malah membahayakan kita. Makanya ya jangan coba-cobalah kalau memang kita belum paham ya. Hendaklah kita panggil orang-orang yang sudah terbiasa untuk menjegal sapi dan menyembelihnya. Begitu. Jangan sampai menyembelih sapi karena ininya panjang kan, dari yang diiris tangan yang megang kepalanya lagi. Ya. Jadi sekali lagi memang harus benar-benar yang menyembelih itu orang yang sudah terbiasa menyembelih. Ya. Jadi begitu. Ya. Baik. Nah, jika memang seandainya tidak bisa kita kuasai itu binatang yang kita akan sembelih, maka dibolehkan kita menggunakan alat bidik. Misal boleh menggunakan panah atau menggunakan tombak atau boleh juga menggunakan pistol. Ya, ditembak dengan menyebut bismillah Allahu Akbar. Jadi kalau sampai terlukai binatang tersebut dan dia mati, kita sudah mengucapkan bismillah, maka binatang tersebut halal untuk kita makan. Nah, jadi begitu ya. Ya, ini biasanya dalam setiap tahun itu pasti ada kasus. Ya, ada sapinya lepas, ya, sampai polisi semua turun tangan kan itu. Dan karena saking jahilnya dia nggak paham cara untuk menjinakkan hewan tersebut, ya sudah mereka coba untuk apa menangkapnya kembali. Padahal tinggal didor aja selesai urusan, ya kan? Tembak saja jeder. Sudah, kalau sudah mati kita ucapkan bismillah ketika kita menembaknya atau kita lempar dengan lembing. Kalau dia mati ya berarti sudah sah sembelihannya. Ya. Jadi binatang itu mati dan halal untuk dikonsumsi. Nah, jadi seperti itu. Nah, hal ini ya inilah pendapat jumhur ulama, ya, mayoritas ulama. Ya, berdasarkan ada hadis dari Rafi' bin Khudaij, ia berkata, kami bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan, lalu lepaslah seekor onta dari onta-onta mereka. Sementara mereka tidak punya onta untuk mengejarnya. Lalu salah seorang laki-laki menembaknya dengan panah lalu mengenainya. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya hewan-hewan ternak ini memiliki kebiasaan seperti kebiasaan binatang-binatang liar. Jika hewan tersebut melakukan seperti itu, maka lakukanlah seperti ini. Maksud lakukanlah seperti ini ya sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat tadi yang dia menembaknya dengan panah. Jadi boleh ya dilakukan seperti itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Kemudian yang berikutnya, jika seandainya yang kita sembelih itu binatangnya ternyata ada janinnya di dalam. Ya. Jadi ketika kita sembelih lalu kemudian dikuliti, dibuka dalamnya ada janinnya dan dia meninggal. Ya. Nah, apakah janin tersebut dia statusnya menjadi bangkai atau boleh kita konsumsi? Nah, ternyata status janin yang ada di dalam itu boleh kita konsumsi. Kenapa? Karena kata Nabi SAW bahwa menyembelih induknya juga menyembelih janinnya atau anaknya. Jadi meskipun anaknya tidak dikorok, tapi dia tetap halal untuk dikonsumsi karena mengikuti penyembelihan ibu-ibunya. Jadi begitu ya. Jadi jangan bingung lagi nanti. Misal ada yang mau nyembelih sapi perempuan kan misalnya, sapi betina. Ya. Saya mau sapi betina aja deh, yang agak murah. Ya. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak sapi betina? Boleh disembelih? Buat apa? Buat bakso mungkin. Ya. Buat kurban boleh nggak? Sapi betina? Boleh nggak kira-kira? Boleh, Pak? Boleh, Pak? Boleh, Pak? Nggak boleh, Pak? Kenapa, Pak? Nggak boleh. Harus jantan. Okay. Tapi sebenarnya nggak ada syarat jantan, betina itu nggak ada. Nggak ada syaratnya.
Mau jantan mau betina tidak ada syaratnya. Cuma Nabi hanya memberikan ciri binatang yang beliau sembelih itu adalah binatang atau kambing yang benar-benar gemuk, yang besar. Ya. Tapi tidak disebutkan bahwa ia harus jantan. Ya. Namun biasanya kambing yang gemuk dan berbadan kekar besar itu adalah jantan. Namun Nabi tidak menyebutkan jantan. Kenapa? Ya, wallah alam hikmahnya mungkin agar supaya untuk mempermudah kita. Andaikan kita tidak mendapatkan hewan yang jantan, harganya mahal, boleh kita menyembelih betina. Ya, bahkan untuk akikah pun diperbolehkan untuk hewan betina. Karena antara akikah dengan hewan kurban itu hukumnya sama, tidak berbeda. Jadi begitu Pak. Ya, jadi sebenarnya nggak ada kata tidak mampu untuk berkurban. Bahkan nanti kita akan bahas bahwa andaikan kita nggak bisa beli kambing, kalau orang kita bilang kambing Jawa ya, kambing Jawa kan, itu kan harganya mahal tuh Pak. Harganya di atas 2,5 semua itu. Ya. Karena memang nyarinya yang usianya minimal kan masuk ke tahun kedua, itu yang sah. Kalau belum 1 tahun itu nggak sah. Ternyata dipermudah oleh Nabi SAW kita boleh nyembelih jaza'ah, yaitu jenis kambing yang bulunya banyak, domba. Itu boleh yang berusia 6 bulan. Diperbolehkan. Ya. Kalau kita tidak mendapatkan kambing yang kalau istilah kita kambing Jawa, ya, soalnya di Jakarta nggak ada kambing Pak, jadi kambing Jawa ya. Nah, maka kita boleh untuk mencari kambing, orang Jawa bilang kudus gembel, ya, gembel ya. Kibas, betul Pak, kibas. Betul. Kalau yang tebel kibas Pak ya, kibas. Kalau kita gembel kayak orang Jakarta bilang gembel, kayaknya orang nggak ini ya. Tapi di tempat kami namanya gembel, kambing gembel. Nah itu boleh yang usianya 6 bulan. Ya. Jadi saking dianjurkannya untuk berkurban, ya, 1 tahun lamanya kok buat nyimpen duit 100.000 atau 200.000 setiap bulan kok tidak bisa. Ya. Jadi sangat rugi sekali momen-momen di mana bahwa sedekah seharga hewan kurban dengan berkorban itu nilainya lebih baik berkorban daripada sedekah dengan nilai seharga hewan kurban, atau bahkan dengan nilai lebih. Misal di hari raya Idul Adha, aneh mau sedekah aja lah, nggak mau berkorban, dia sedekah 10 juta. Padahal hewan kurban ya, kalau beli yang baik aja, yang bagus standar 5 juta. Ternyata nilainya lebih baik berkorban, meskipun kita keluarkan hanya 5 juta, daripada kita bersedekah dengan mengeluarkan uang 10 juta. Jadi seperti itu ya. Sehingga sekali lagi bahwa setiap syariat itu dipermudah oleh Rasulullah. Makanya kata salah seorang sahabat Nabi SAW bahwa ma khuyira, tidaklah ketika Nabi SAW diminta untuk memilih salah satu dari 2 hal, maka pasti beliau akan memilih aisarahuma, mana yang paling mudah dari keduanya itu ya, bukan mencari yang paling susah sehingga umatnya itu akan mudah untuk mengamalkannya juga. Nah seperti itu ya. Tayyib, wallahu a'lam bishawab ya. Kita masuk ke pembahasan, mulai masuk pembahasan tentang udhiyah, hewan kurban ya. Setelah hewan kurban nanti kita membahas akikah. Setelah akikah nanti baru kita membahas tentang minuman. Setelah minuman nanti kita akan membahas tentang masalah pernikahan. Baik, kita bahas tentang udhiyah. Jadi yang jomblo ya harap datang ya. Sangat penting sekali ya, buat modal nikah. Jangan nyari modal duit doang. Karena mau nyari modal buat duit saja setahun 2 tahun pasti nggak akan ngumpul-ngumpul ya. Iya, ntar ditolak lagi. Mending ngumpulkan ilmu ya. Jadi begitu. Baik, kita masuk ke udhiyah. Ini Masya Allah
Ya, nikmat tidurnya Pak. Ya. Dulu santri saya begini Pak, cuman lebih glosor lagi. Jadi kepalanya di lantai kalau kita dulu. Ya, ini masih mending Pak. Baik. Sekarang masuk ke udhiyah ataupun hewan kurban. Baik. Nah hewan kurban ini disyariatkan. Kurban ini disyariatkan baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Al-Quran ya surat yang sangat pendek yaitu surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Nah, para ulama menyebutkan bahwa maksud di sini berkurbanlah adalah menyembelih hewan kurban saat Idul Adha. Begitu. Adapun menurut sunnah, nah ini dipraktekkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hari raya Idul Adha, maka beliau menyembelih 2 ekor kambing kibas yang gemuk lagi bertanduk. Nah ini, beliau tidak menyebutkan kambingnya jenisnya laki-laki atau perempuan, ya. Dan menyembelihnya dengan tangan beliau. Nah, ya, jadi yang lebih afdol itu sembelih sendiri Pak. Nah, begitu, ya. Yang lebih afdol kita sembelih sendiri, ya. Sehingga kalau seandainya kok mau dititipkan apa mau disembelih sendiri, akan lebih afdol disembelih sendiri, begitu, ya. Kemudian beliau menyebut nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kakinya pada leher hewan sembelihannya itu, ya. Kalau untuk kambing masih bisa lah Pak, ya. Kalau untuk sapi ya nyembelihnya sulit, duitnya juga sulit, ya. Itu juga sulit, ya. Baik. Kemudian tentang hukum kurban, ulama berselisih pendapat ternyata tentang masalah hukum kurban ini. Pendapat yang pertama, bahwa kurban itu wajib bagi orang yang berkelapangan pada saat itu. Nah ini pendapatnya ulama Malikiyah dan juga Abu Hanifah. Nah, dalil mereka adalah pertama surat Al-Kautsar ayat 2. Nabi menyebutkan wanhar dan berkurbanlah. Ini kan perintah. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, gitu, ya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man dzabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadbah falyadbah. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah ia menggantinya dengan yang lain, dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah ia menyembelih. Nah, Nabi mengatakan hendaklah ia menyembelih, berarti ini hukumnya wajib, begitu. Nah, kalimat yang pertama ini menjadi polemik di tahun kemarin, ya. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, nah, ada yang sholatnya hari apa kemarin Pak? Rebu ya, hari apa? Kan berbeda kemarin itu latihnya, beda hari itu. Ada yang sholat dulu, Mubarak sholat duluan kan? Nah, Mubarak sholat duluan, pemerintah sholat selahnya. Jadi polemik nih, ya. Apa nyembelih langsung habis sholat? Kalau nyembelih habis sholat, lah kan itu latihnya besok loh. Anda yakin yang mana? Itu latih besok apa sekarang? Ya. Loh sudah sholat hari ini kok. Ya kalau sudah sholat hari ini sembelih saja. Ya. Kok kenapa masih khawatir ada yang sampai Anda sudah dititipkan Ustaz di masjid ini gitu. Ternyata masjid ini sholatnya duluan gitu. Berarti sembelihan saya nggak sah dong gitu. Dan ente mau yang ngikut yang mana? Ente punya keyakinan yang mana? Kan begitu saja. Ya, kalau yakinnya Anda mau ngikut yang setelahnya, ya ambil hewan kurbannya. Begitu. Kita juga ternyata ya panitia masjid tersebut ya sepakat untuk menyembelihnya di hari esoknya, masya Allah. Sudah alhamdulillah. Ya. Yang meskipun itu tidak lebih afdol, ya. Jadi begitu. Ya. Jadi pendapat yang pertama hukumnya wajib bagi orang yang berkelapangan. Ya. Bahkan sampai wajibnya sebagian ulama itu menganjurkan untuk berhutang. Untuk berhutang, diperbolehkan untuk berhutang agar supaya mendapatkan keutamaan berkurban pada hari itu. Subhanallah. Ya.
luar biasa. Ya, tapi dengan catatan dia berhutang karena dia punya penghasilan. Ya, jangan berhutang tapi dia orang yang nganggur gitu. Jangan ya. Dia mau bayar pakai apa? Jadi seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua adalah berkorban itu hukumnya sunnah bukan wajib. Ya. Nah ini pendapat mazhab mayoritas ulama. Di antaranya adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan beberapa imam-imam yang lainnya. Di antara adalah Ibnu Hazm Al-Zahiri dan Ibnu Mudhir, Abu Thawr, Al-Muzani, dan yang lain sebagainya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya pertama hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Ya, beliau pernah bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a." Jika telah tiba hari ke-10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, maka janganlah ia memotong rambutnya atau sedikit dari bulunya. Nah, mayoritas ulama ya memaknai hadis ini ketika ada kalimat dan salah seorang dari kalian hendak berkurban. Jadi kalau enggak menghendaki untuk kurban berarti kan enggak apa-apa. Sehingga dihukumi bahwa kurban ini adalah hukumnya sunnah bukan wajib. Nah, begitu. Kemudian dalil yang kedua adalah bahwa tidak ada riwayat yang sahih dari sahabat pun yang mengatakan bahwa korban itu wajib. Tidak ada. Bahkan Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala beliau berkata, diriwayatkan dari para sahabat yang menyimpulkan suatu ijma' kesepakatan atas tidak wajibnya berkorban. Ya, jadi begitu. Ya. Artinya adalah bahwa yang jelas ya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama bahwa berkorban itu hukumnya tidak wajib. Kenapa? Ya beberapa dalil yang tadi disebutkan dan ditambah lagi bahwa Rasulullah itu menyembelih hewan kurban itu 2 kambing. Yang satu itu untuk beliau dan keluarganya dan ternyata yang satu itu untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ya, artinya kalaupun itu merupakan satu kewajiban itu sudah ditebus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita mencari keutamaannya dari berkurban di hari raya Idul Adha. Begitu ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang hewan yang dikurbankan. Ya. Ini jenis-jenisnya tentunya. Pertama, tidak boleh dijadikan sebagai kurban kecuali hewan ternak. Dan yang disepakati adalah unta, sapi, domba, dan biri-biri. Saya masih bertanya-tanya biri-biri itu apa? Ya. Kalau saya buka di Google, biri-biri itu kok kayak sejenis domba juga ternyata. Tapi yang bulunya yang sangat lebat, bulat sekali. Nah, kalau istilah kita mungkin domba Afrika. Nah, itu ya. Yang kulitnya tebal sekali itu. Itu domba Afrika, itu disebut dengan biri-biri. Ya. Jadi bukan B2 itu di sini dimaksud biri-biri, ya, bukan baby, ya, tapi biri-biri. Ya. Nah, ini dasarnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 34. Ya. Jadi yang artinya adalah supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Ala bahimatil an'am kalimatnya. Ya. Jadi ini adalah binatang ternak seperti itu. Ya. Baik. Sehingga mayoritas ulama ya, adalah pendapat yang terpilih berdasarkan ayat ini. Ya. Dan karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW, beliau pernah berkorban dengan selain unta, sapi, dan kambing.
Jadi dari beberapa riwayat-riwayat yang ada, ketika berbicara tentang masalah kurban itu yang selalu disebut kalau enggak unta, sapi, kalau enggak kambing. Ya, pernah berkorban ayam, ya, ataupun berkorban karena punyanya burung misalnya, korban burung misalnya, ya. Nah, ataupun entok atau yang lainnya enggak ada. Nah, jadi pasti yang disebutkan kalau enggak unta, kalau enggak sapi, kalau enggak kambing. Begitu. Kemudian ya, adapun bersyarikat dalam berkurban ya, untuk kambing itu hanya satu orang. Ya. Untuk kambing hanya satu orang. Adapun untuk sapi itu diperbolehkan sampai 7 orang. Ya. Nah, adapun untuk unta maka diperbolehkan sampai 10 orang. Ya, artinya 7 orang itu ya kalau memang harga sapinya 70 juta berarti masing-masing mendapatkan bagian 10 juta. Jadi pengadaannya itu adalah 7 orang. Kalau unta 10 orang. Nah kalau kambing boleh enggak? Pengadaannya banyak. Kayak sekarang itu sekolah-sekolahan. Kalau zaman saya dulu Pak, saya dulu sekolah di Muhammadiyah. Kalau SD Pak, ya, SD SMP sama di Muhammadiyah juga. Hari Sabtu itu ada uang kurban. Nah, uang kurban berapa? 200 perak dulu. Nah, kita enggak tahu. Jadi sampai lulus SD itu saya belum paham uang kurban itu untuk apa. Saya kira kurban bencana alam, ya, kurban orang ada terkena musibah. Sampai lulus SD itu saya masih berpikir uang kurban itu apa. Ya. Jadi ketika dipahami ya saya cuek saja sampai masuk pesantren. Saya juga nggak ngeh itu uang kurban itu apa. Ya, bener Pak. Sampai baru punya anak sekolah ada iuran kurban. Kurban apa nih? Ya, kurban nyembelih kambing ya di itu hari raya Idul Adha baru ngeh saya ya, baru ngeh ya, 27 tahun saya baru ngeh kurban itu ternyata kurban. Serius Pak, saya nggak beneran ini baru paham, baru ngeh berarti kurban itu ya buat kurban Idul Adha itu. Kita nggak tahu dulu ya uang kurban yang kasih aja kurban, yang kadang juga nggak dikasih kan ya, ke gurunya gitu. Jadi seperti itu, di SD aja dulu ada, kalau di SMP kan sudah nggak ada, adanya di SD. Jadi begitu ya. Nah, kalau iurannya itu banyak seperti itu, apalagi kambing, maka kambing itu tidak disebut sebagai hewan kurban. Nggak bisa Pak. Ya. Ya. Kecuali ya, dari uang iuran itu, maka kita sampaikan kepada anak-anak yang iuran setiap minggunya ataupun kepada orang tuanya, jadikanlah uang itu sebagai hadiah. Hadiah untuk siapa? Misalnya untuk gurunya. Nah berarti yang menyembelih adalah gurunya, mengatasnamakan gurunya. Nah itu boleh. Sebagaimana halnya ketika misal bapak saya kan nggak punya uang misal, tapi pengen kurban, saya yang belikan. Sebagai hadiah saya kasih uangnya ke bapak saya 5 juta, bapak saya beri hewan kurban itu. Nah ini diperbolehkan ya. Jadi begitu ya. Nah adapun pahalanya, ya pahalanya juga mencakup kita ya. Nah ini yang dimaksud ini adalah bagian pengadaan ada hewannya itu. Jadi kalau kambing hanya 1 orang ya. Nah, hasilnya dari mana ya itu bebas. Entah hasilnya dari kita menghadiahkan kepada bapak kita, maka itu diperbolehkan ya. Ya maka gitu, makanya ya nanti kalau jadi guru Pak, guru SD kalau ada iuran kurban sampaikan ya, ini hadiah ya buat Pak Guru ya gitu ya. Kalau hadiah berarti nanti atas namanya adalah Pak Guru, dan yang dapat pahala adalah Pak Guru dan keluarganya. Nah bagi yang iuran ya dapat pahala apa? Sedekah kepada gurunya kan gitu. Ya, jadi sama-sama dapat pahala juga begitu. Nah,
daripada hewan kurban yang nggak sah kurbannya, ya, kalau bisa dengan cara seperti itu, begitu. Ya. Adapun untuk sapi tadi 7 orang, kalau onta adalah 10 orang, begitu. Nah boleh nggak kalau sapi 1 orang? Ya boleh, silahkan, itu lebih baik. Ya, silahkan aja. 30 juta, 40 juta, ya masya Allah. Ya. Wah biasa kalau bisa sampai sapi itu 1 orang. Kemudian berapa sih umur binatang-binatang ternak ini diperbolehkan untuk dikorbankan? Jadi semua binatang ternak baik unta, sapi ataupun kambing, mereka yang musinah. Ya. Musinah itu umurnya berbeda-beda. Kalau untuk kambing yang disebut musinah itu adalah yang sudah berusia genap 1 tahun. Jadi kalau usianya belum genap 1 tahun maka tidak sah dikorbankan. Itu untuk kambing. Kalau tadi saya bilang apa, kambing Jawa lah istilahnya Pak ya, kambing biasa. Kecuali domba. Kalau domba boleh berusia 6 bulan. Nah itu. Lah bagaimana musinahnya sapi? Musinahnya sapi itu adalah jika sapi tersebut sudah berusia genap 2 tahun. Memasuki usia tahun ketiga. Jadi sudah genap 2 tahun nih, memasuki usia tahun ini. Misal sapi lahir pada bulan Rajab, ya 1444 Hijriah. Jadi 1446 Hijriah, ya masuk ke bulan Rajab dan sudah masuk Syaban, nah itu sudah boleh untuk dikorbankan. Ya. Tapi kalau belum masuk, ya maka tidak sah korbannya. Nah, adapun onta musinahnya itu adalah jika sudah berumur 3 tahun genap dan masuk ke tahun yang keempat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi musinahnya berbeda-beda antara kambing, sapi dan onta. Nah, begitu. Ya. Baik. Kemudian terkait dengan kecacatan binatang sembelihan. Ya. Ada yang cacat menyebabkan tertolaknya hewan kurban tersebut, ada yang cacat namun tidak tertolak penyembelihannya. Ya. Nah pertama, ya, kita bahas dulu tentang cacat yang menyebabkan tertolaknya hewan kurban, dianggap tidak sah. Pertama adalah cacat matanya yang jelas cacatnya, benar-benar cacat matanya. Cirinya adalah misal matanya itu berwarna putih yang menutupi sebagian besar matanya. Ya, jadi hitamnya itu sudah nggak kelihatan lagi. Maka ini cacat. Ya, sehingga tidak sah. Begitu. Ya. Kalau orang Jawa bilang apa? Jereng ya matanya. Jereng. Kemudian yang kedua sakit yang jelas sakitnya. Kalau sakitnya ringan cuman flu biasa ya nggak apa-apa, sah. Kalau sakitnya udah corona lah itu jelas sakitnya. Ya. Artinya kalau memang sakitnya benar-benar parah yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian pincang yang jelas pincangnya. Lebih-lebih jika seandainya putus atau patah kakinya, maka itu nggak boleh. Ya. Dan yang keempat, kalau kambing itu kurus yang tidak ada dagingnya, ya, yaitu tidak memiliki daging karena kelemahan dan kekurusannya, maka itu nggak boleh. Pernah tuh tahun kapan tuh, ini di beberapa tempat sini kan ada tukang jual kambing nih Pak. Ada kambing yang kurus banget, ya, kurus banget. Diobral dijual 1.400.000, siapa yang mau? Ya, dia dibeli pun tidak sah untuk dikurbankan. Ya. Oke lah kalau buat nyate-nyate nggak apa-apa. Tapi kalau diniatkan untuk kurban ya tidak sah. Karena memang cacatnya sudah terlihat sekali. Itulah 4 ya, ciri-ciri binatang kurban itu tidak sah untuk dikurbankan. Kemudian yang kedua, cacat yang dimakruhkan pada hewan kurban tapi masih sah. Pertama contoh terpotong telinganya atau sebagiannya. Ya,
Tapi kalau jumhur ulama berpendapat kurbannya tidak sah. Nah, namun beberapa ulama yang lainnya mengoreksi bahwa ya tetap dianggap sah. Nah, kenapa? Karena Nabi membatasi cuma 4 kecacatan ya, yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Arba'un la yajzina fil adhahi al-aura al-bayyin aura'uha wa maridatun wal maridatul bayyin maraduha wal arja'ul bayyin dhul'uha wal kasiratul lati la tunki. Ada 4. Cuma ada 4 membatasi. Jadi kalau telinga misalnya cacat juga masalah. Cuma dimakruhkan begitu. Kemudian yang kedua yang patah tanduknya atau sebagian besar darinya. Misalnya ini kambing nggak mau diem. Orang Jawa bilang seruduk-serudukan ya, terus ya hantam-hantam antara tanduk kepala kambing satu dengan kambing yang lainnya menyebabkan patah tanduknya. Nah, maka itu masih sah untuk dikorbankan gitu. Ya, jadi 2 itu ya yang dimakruhkan namun tetap sah untuk dikorbankan. Kemudian yang ketiga adalah cacat yang tidak berpengaruh. Jadi cacat yang tidak berpengaruh ya, misalnya hewannya nggak punya gigi, ya, atau terpotong ekornya, atau terpotong hidungnya, atau hewan yang sudah dikebiri. Nah ini cacat-cacat yang tidak berpengaruh. Ya. Ya. Namun ada sebagian ulama tidak membolehkannya. Ya. Nah kalau kita merujuk kepada apa? Kepada hadis yang Nabi SAW sebutkan ya cacat-cacat seperti ini tidak masuk kepada 4 cacat yang menyebabkan tertolaknya hewan kurban tersebut. Nah seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab yang disebutkan oleh para ulama ya. Kemudian yang berikutnya apa yang dianjurkan pada hewan kurban, artinya sifat-sifat yang sempurna bagi hewan kurban. Pertama dia harus gemuk dan sempurna. Maka cari hewan kurban yang gemuk. Terkadang kita enggak daripada nyari yang gemuk mahal 5 juta. Mending beli yang 2,5 juta dapat 2 kan. Tapi kurus-kurus. Ya. Nah apa yang didapat? Ya. Kan yang terpenting itu adalah apa? Dagingnya Pak. Sehingga bisa untuk dibagikan ya, kepada mereka yang pada hari itu bersukacita juga ya dengan kedatangannya hari raya Idul Adha itu. Kemudian yang kedua hewan ternak yang paling afdol. Nah menurut jumhur ulama ya, adalah di urutan pertama yaitu unta. Yang kedua adalah sapi, kemudian yang ketiga adalah kambing. Begitu. Namun sebagian para ulama menyebutkan bahwa kalau seandainya sapi itu berserikat ya, dengan menyembelih seekor kambing, ya maka tentunya yang lebih afdol adalah menyembelih kambing. Kenapa? Satu, Nabi SAW tidak pernah berkorban dengan unta ataupun sapi. Korban beliau dengan kambing, meskipun tidak mengapa korban unta dan sapi. Ya, begitu ya. Kemudian ya, yang kedua bahwa ya, berkorban dengan kambing ini dipilih oleh Nabi sendiri SAW. Kira-kira Nabi bisa nggak sekiranya berkorban sapi atau unta? Bisa. Tapi Nabi memilihnya kambing. Sehingga ya, yang paling afdal tentunya kambing jika memang kalau sapi itu kita masih berserikat. Tapi kalau seandainya sapi kita belinya sendiri, nah ini yang lebih afdol. Atau antum bisa mendatangkan unta dari Arab untuk ke Indonesia. Nah, ya. Murah Pak. Tiket pesawatnya kan cuma 10 juta. Mungkin bisa lah unta didudukkan satu kursi kan. Didatangkan ke Indonesia. Jadi begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, hewan kurban yang paling afdal adalah yang berwarna putih. Nah, cari yang warna putih. Ya. Kuning kemudian hitam. Begitu ya.
Yang keempat, hewan kurban yang jantan lebih afdol daripada yang betina. Nah, namun tidak ya dilarang jika seandainya menyembelih hewan kurban yang betina. Gitu. Yang jelas sebenarnya yang paling mahal harganya. Yang paling mahal. Cuman bagi para pedagang kambing ya jangan mencari kesempatan. Ya. Kalau misalnya ditawar ya nggak apa-apa, namanya transaksi jual beli. Ya. Terkadang nggak orang mau sedekah kok ditawar ya begitu. Ini dalilnya tukang dagang aja. Namanya transaksi jual beli ya tawar menawar itu diperbolehkan. Hatta yang diberi itu untuk sedekah nggak mengapa, tawar menawar. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Sudah masuk ya Isya ya. Kalau di jam saya kurang 2 menit Pak. Oh udah. Nah, tape ya. Sampai di situ dulu ya. Insyaallah kita teruskan. Ya. Itu sebenarnya sudah sempurna tadi tentang ciri-ciri binatang yang dikorbankan. Ya. Nanti kita akan teruskan pembahasan yang masih terkait dengan masalah korban insyaallah taala. Sebelum saya tutup ada yang ditanyakan silakan. Masih lama sih kurbannya Pak, sekitar 3 bulan 4 bulan lagi ya, insya Allah. Nggak apa-apa. Siap-siap Pak, betul Pak. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.